Saudara, hari kedua pendaftaran bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, tadi sejumlah pasangan sudah tiba di KPUD masing-masing provinsi dan saat ini pasangan Ridwan Kamil, ini adalah gambar terbaru yang dapat Anda saksikan dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus dalam perjalanan menuju KPUD Jakarta di Jalan Salemba Raya untuk mendaftarkan dirinya masuk ataupun maju di Pilgub Jakarta 2024. Sebelumnya tadi ada jurnalis Kompas TV Yulia Kezia yang menyampaikan pasangan Bobi Nasution dan Surya yang merupakan Bupati Asahan, pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara masih dalam proses persiapan menuju KPUD Sumatera Utara. Dan Kezia menyampaikan persiapan di sana sudah siap untuk menyambut bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Bobi dan juga Surya. Tadi sebelumnya juga ada pasangan Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi, pasangan bakal calon gubernur, bakal calon wakil gubernur Provinsi Banten yang sudah tiba di KPUD Banten sekitar pukul 13.30 siang tadi untuk mendaftarkan diri dalam Pilgub Banten 2024. Kita masih membahas proses pendaftaran dan bagaimana peta politik jelang pilkada ini bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Masih bersama saya, Bang Ray. Halo. Halo Bang Ray, masih bersama saya? Iya. Iya. Bang Ray, kita pulang kampung dulu Bang. Bobi dan Surya sedang proses menuju KPUD Sumut di Medan. Anda melihatnya seperti apa? Peluang dari Bobi ini elektabilitasnya paling tinggi kan dari sejumlah hasil survei. Anda melihat Bobi dan Surya ini bagaimana Bang di sana? Iya, ini kisah yang berbeda dengan kisah-kisah yang lainnya. Kalau misalnya di Jakarta itu kan koalisi partai yang besar itu seperti dipaksakan gitu ya kehadirannya gitu. Nah, menarik juga pernyataan RK tadi itu sebetulnya. Beliau mengatakan kan saya senang sekali kalau lebih banyak calon ya, lebih kompetitif gitu ya. Tapi itu kan nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Dia borong semua partainya bagaimana banyak calon ya kan. Nah, kalau di Medan ini kesan saya agak alami ya. Agak alami itu dalam pengertian bahwa memang Bobi salah satu calon gubernur yang sejauh ini tertinggi suaranya meskipun selisihnya dengan Pak Edi tidak terlalu besar, bahkan cuma di margin error gitu ya. Selisih di antara keduanya kan 2-3% gitu. Nah, oleh karena itu kalau sampai partai-partai politik misalnya merapat ke beliau, ya ada alasannya secara logis yang bisa diterima ke perapatan partai-partai itu kepada saudara Bobi, karena memang melihat elektabilitas Bobi yang cukup tinggi gitu ya. Kalau didukung oleh mereka, bersamaan dengan itu Bobi adalah menantu dari presiden gitu ya. Nah, sementara isu soal dinasti politik di Sumatera Utara juga kelihatan nggak terlalu sensitif gitu. Ya tentu kelihatan ada harapan bahwa Bobi ini akan memenangkan pertarungan gitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat besarnya dukungan partai kepada Bobi itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi itu pertemuan antara perjalanan yang alami, pragmatisme politik gitu ya, tentu sama dengan desain politik gitu. Oke, Bang Ray, kita lihat dulu. Saat ini tampaknya pasangan Bobi Nasution dan juga Surya sudah tiba di KPUD Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk mendaftarkan diri di Pilgub Sumatera Utara melawan pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Akan kami buktikan bahwa di seluruh daerah pelosok Sumatera Utara, sekolah-sekolah yang punya sekolah tujuan kami sesuaikan dengan potensi daerah dan jurusan-jurusan akan kami kembangkan. Kemudian sebagai wakil gubernur Sumatera Utara di depan para partai-partai pengusung yang terhormat, saya Surya akan menyampaikan kepada seluruh
lapisan masyarakat dan khususnya kepada Bapak Bobi Afif Nasution. Prinsip bekerja saya, jangankan mendahului, sejajar aja tidak pernah akan saya lakukan. Ini adalah komitmen saya. Demikian, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Bobi Afif Nasution. Lebih kurang mendengarkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang maju ahoy. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih terkhusus kita partai politik, pertama saya menyampaikan suatu hal yang luar ekspektasi, luar prediksi yang bisa saya bayangkan, mungkin saya dan Pak Surya bayangkan. Alhamdulillah hari ini kami berdiri, saya dan Pak Surya berdiri, diapit oleh ketua partai politik yang hari ini mengantarkan kami, saya akan mengantarkan kami sebentar lagi ke KPU Sumatera Utara. Saya yang luar biasa. Oke, kita masih dengan Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, singkat saja Bang, bagaimana Anda melihat peta di Sumatera Utara, peluang dari masing-masing pasangan ini, Bobi dan Surya dan Edi Hasan Basri? Kalau kita berbicara soal kapasitas, saya kira mereka jelas terlihat dari elektabilitas keduanya itu berbagi ya, 50-50 di antara keduanya gitu ya. Dan tentu kalau dari aspek usia ya Bobi tentu jauh lebih unggul. Mungkin oleh karena itu kedekatannya dengan Gen Z dan pemilih milenial mungkin sedikit lebih unggul berbanding dengan Pak Edi ya. Tapi juga kalau dilihat dari aspek pendukung partai, tentu pendukung partainya Bobi ini jauh lebih banyak gitu. Nah saya kira pemilihnya Pak Edi itu berkisar di perkotaan tuh. Ya kan, khususnya di masyarakat Melayu gitu ya, mungkin itu adalah Medan, Tebing, Siantar, sedikit mungkin Rantau Prapat ya, lalu Pematang Siantar dan seterusnya gitu. Tapi kalau udah masuk ke arah selatan ya, itu kemungkinan besarnya itu justru diambil oleh Bobi Nasution gitu ya, karena ada keterkaitan emosional dengan daerah selatan ini gitu ya. Kalau di utara ini saya kira mungkin sedikit banyak lebih 50-50 gitu, karena di utara ini kan umumnya adalah pemilih PDI Perjuangan, tetapi sentuhan pembangunan yang dilakukan oleh Edi mungkin sepanjang beliau berkiprah sebagai gubernur di Sumatera Utara itu yang enggak terlalu berdampak di utara ini gitu, sehingga masyarakat utaranya mungkin jauh lebih katakanlah objektif lah ya untuk bersikap apakah akan memilih Bobi ataukah memilih Pak Edi gitu ya. Nah jadi kalau dilihat dari konteks ini semua ya persaingan di kota ini memang di Sumut ini boleh disebut juga agak ketat ya. Sekalipun saya mengatakan Pak Edi itu banyak di perkotaan, tetapi kan di perkotaan ini juga terpecah ya, khususnya kalau di Medan ya, Tebing maupun Siantar itu kan masyarakat etnik Jawanya juga cukup tinggi gitu. Nah pertanyaannya kira-kira kemana nih etnik Jawanya akan melabuhkan suara? Kalau dulu kan pada pilkada sebelumnya ya mereka ke Pak Edi Rahmayadi karena lebih mendekatkan diri kepada kedekatan religiusitas gitu ya dibandingkan dengan kedekatan etnik yang saat itu ada Jarod dari PDI Perjuangan gitu. Jadi kalau dilihat dari itu boleh jadi masyarakat Jawanya ya atau etnik Jawa yang ada di Sumatera Utara itu akan banyak ya bergabung dengan Bobi Nasution juga gitu. Nah dari aspek ini sih saya kira sedikit lebih lebih kompetitif ya, agak bersaing betul ini antara Bobi dengan Pak Rahmayadi gitu ya, meskipun kelihatan kecenderungan mungkin ya di atas prediksi dia ini berdasarkan prediksi yang kita sebutkan itu dia mungkin sedikit Bobi jauh lebih diuntungkan. Nah salah satu-satunya barrier dari dari Bobi ini saya kira cuman karena dia mantunya Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi ini ya relatif tidak terlalu disukai oleh masyarakat Sumatera Utara secara umumnya, baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan gitu, umumnya yang berada di daerah
apa namanya yang kita sebutkan tadi perkotaan Medan ya, Pematang Siantar ya, lalu Siantar, kemudian Tebing ya, Binjai, macam-macam itu. Yang etniknya umumnya ada di dalamnya itu adalah apa namanya Melayu gitu dan Selatan gitu. Nah, cuma keuntungan Bobi ini meskipun di selatan Pak Jokowinya tidak mendapatkan simpati yang kuat gitu, yang besar gitu, malah cenderung sangat rendah gitu. Tapi karena dia sendiri berasal dari selatan, saya kira itu akan tertutup gitu. Misalnya kalau saya baca-baca ya, saya lihat, saya perhatikan asosiasi-asosiasi marga di sana misalnya hampir seluruhnya sudah mendeklarasikan dukungan kepada Bobi. Apakah itu marga Nasution tentu saja karena sama-sama Nasution, mungkin juga marga-marga yang lain gitu. Dan saya kira ya pengaruh marga ini tetap menjadi salah satu faktor ya di Sumut itu untuk diperhatikan oleh para kandidat gitu. Nah, lebih-lebih khususnya kepada masyarakat selatan ya. Ini semacam nostalgia bagi mereka karena setelah Pak Kaharudin Nasution ya relatif Gubernur Sumatera Utara itu baru kali ini ada kembali calon jatang dari wilayah selatan gitu ya. Sebelumnya ada Marga Nasution seingat saya ya. Sebelumnya itu juga seingat saya dulu ada Marga Rangkuti ya. Saya agak lupa persisnya gitu. Nah, ini kali pertama lagi calon gubernur itu berasal dari wilayah selatan gitu, sehingga oleh saya ya terbayang oleh saya itu bahwa mereka nggak simpati dengan Pak Jokowi ya gitu, tetapi belum tentu mereka tidak simpati dengan Bobi gitu. 2021 lalu pandemi, Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi juga punya kisah yang sangat lumayan panas ya Bang Ray ya, tapi kita nggak bahas itu sekarang, nanti saja kita membahasnya. Terima kasih Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani sudah berbagi pandangan bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, sama-sama. Breaking News Kompas TV kami tutup sejenak, kami akan lanjutkan informasi pendaftaran Pilkada 2024 usai jeda.